Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Saputri. Hari ini saya akan mereview tentang training dasar Bimba hari kedua tanggal 16 Februari 2021 tentang dasar-dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba dan metode BIMPA. Yang pertama adalah dasar-dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Dasar hukum menerapkan metode Bimba yaitu ada dua: hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, hak anak. Hak anak adalah menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba karena fitrah anak terlahir sebagai pembelajar. Yang kedua, teori belajar dalam psikologi pendidikan, yaitu adalah hukum-hukum belajar ada tiga, yaitu the law of effect, yaitu hukum sebab akibat. Yang kedua adalah the law of exercise, yaitu ketika anak mengulang, ketika anak senang maka dia akan mau mengulang. Yang ketiga adalah the law of readiness, yaitu semakin ulang dia akan semakin mampu atau nanti akan berdampak kepada minat kuadrat. Metode Bimba ada tiga, yaitu fun learning, small step system, individual system, dan juga variation skill sebagai penunjang metode Bimba. Yang pertama adalah fun learning. Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Siapa yang bertanggung jawab menciptakan fun learning? Ya tentunya adalah motivator. Indikator terciptanya fun learning yaitu pertama, sikap dan ekspresi anak. Yang kedua, anak menunjukkan sikap senang, semangat, dan antusias melakukan kegiatan belajar sambil bermain. Yang ketiga adalah motivator menikmati proses membimbing anak. Cara penyampaiannya harus sepenuhnya menyenangkan. Agar dapat fun learning, maka wajib menerapkan small step system dan individual system. Yang kedua adalah small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Tujuannya adalah agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Cara penyampaiannya adalah dengan menerapkan individual system. Bimbing anak sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Yang ketiga adalah individual system. Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Tujuannya agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Cara penyampaiannya yaitu dengan melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter masing-masing. Yang keempat adalah penunjangnya yaitu variation skill. Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan aspek belajar dalam kegiatan belajar yang meliputi kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotorik. Kemampuan psikomotorik ada dua, yaitu kemampuan psikomotorik halus dan kasar. Tujuannya adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, semakin bersemangat, dan antusias mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. Cara penerapan adalah dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dalam variation skill, kita mengenal istilah teori bandul, di mana kegiatan utamanya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Demikian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.